Dulu ia adalah sosok yang dielu-elukan, pangeran tampan, atlet tangguh, harapan sebuah dinasti. Namun waktu tidak memaafkan siapapun, dan kekuasaan selalu menuntut harga yang mengerikan. Inilah kisah hari-hari terakhir Raja Henry VIII, raja yang mengubah wajah Inggris dengan darah dan besi, yang kini terkurung dalam tubuhnya sendiri yang membusuk, terisolasi, dipenuhi paranoia, dan dibayangi arwah masa lalunya. Henry mengakhiri hidupnya bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai tiran, tetapi sebagai pria yang dikalahkan oleh dirinya sendiri. Dan kemundurannya dimulai jauh sebelum napas terakhir. Tahun 1546 menjadi tahun yang tidak ingin dikenang di balik dinding Istana Tudor. Raja yang dulu perkasa kini menjadi beban bagi singgasananya sendiri. Tubuh yang dahulu gagah kini bengkak luar biasa. Beratnya hampir 2 kali lipat dari saat ia dinobatkan. Ia tidak lagi menunggang kuda, tidak lagi berjousting. Ia bahkan tidak mampu menaiki tangga tanpa bantuan alat mekanis yang diciptakan khusus untuknya. Di balik jubah sutra dan mahkota emas, Henry VIII hanyalah sosok tua yang tersiksa oleh dagingnya sendiri. Kecelakaan turnamen tahun 1536 mengubah segalanya. Sebuah kudanya menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Ia tak sadarkan diri selama 2 jam, waktu yang cukup untuk membunuh sebagian dirinya yang lama. Sejak saat itu, luka dalam di kakinya tidak pernah sembuh. Luka itu berubah menjadi borok yang busuk, menyebar, dan terus mengeluarkan nanah. Pelayan yang membersihkannya setiap hari harus melawan mual. Mereka menyeka darah dan daging mati dari raja yang suatu waktu pernah mereka puja. Kini, kamar Henry bukan lagi tempat kekuasaan. Itu adalah ruang penderitaan. Para tabib kerajaan kewalahan. Mereka mencoba segalanya. Ramuan, lintah, bahkan doa. Tapi tubuh Henry menolak semua itu. Ia terus makan. Ia terus minum. Gizi buruk bukan karena kelaparan, tapi karena berlebih. Gula dan lemak menjadi darahnya. Tekanan darahnya naik. Kakinya membengkak. Boroknya semakin dalam. Namun yang paling mengerikan bukan penyakit fisiknya, melainkan perubahan batinnya. Rasa sakit yang konstan membuatnya berubah menjadi sosok yang pendendam dan ganas. Ia mudah marah. Ia memaki. Ia menghukum pelayan karena kesalahan kecil. Bahkan suara pelan bisa memicu ledakan amarah. Rakyat di sekitarnya hidup dalam ketakutan. Tak ada yang tahu kapan hari mereka akan berakhir dengan sepatah kata yang salah. Rasa sakit membuat Henry menjadi raja yang tak bisa diprediksi. Namun tidak hanya tubuhnya yang mengkhianatinya, pikirannya pun mulai retak. Malam hari menjadi waktu yang paling menakutkan. Suara langkah di lorong kosong. Gemericik api lilin. Lalu jeritan yang keluar dari kamar raja. Ia mengigau. Ia memanggil nama-nama yang telah lama mati. Anna, Jane, Catherine. Nama-nama yang bukan hanya milik istri-istrinya, tapi juga hantu-hantu yang menghantuinya. Ada rumor yang tidak pernah dituliskan dalam dokumen resmi, tapi beredar di telinga para pelayan dan penjaga malam. Mereka mengatakan bahwa raja sering terlihat berbicara sendiri, atau lebih tepatnya, kepada sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Kadang ia tertawa lembut, kadang menangis, kadang marah dan melemparkan benda kebayangan di dinding. Dalam pikirannya, Anne Boleyn masih berdiri di hadapannya, dengan kepala yang tidak lagi melekat di tubuh. Jane Seymour datang di tengah malam, rambutnya tergerai, wajahnya pucat seperti kabut. Catherine Howard, yang dipenggal saat masih remaja, berlari di lorong seperti gadis kecil yang belum tahu bahwa ajal menunggunya. Setiap wanita yang pernah menjadi ratunya meninggalkan bekas luka di jiwa Henry. Beberapa karena cinta. Sebagian karena pengkhianatan, tapi semua karena keputusan yang ia buat sendiri. Dan keputusan itu tak pernah membiarkan pikirannya tenang. Ketika tubuh dan jiwa Henry mulai runtuh, satu hal tetap ia pertahankan, kekuasaan. Namun kekuasaan tanpa kepercayaan adalah pedang bermata dua. Dan di tahun-tahun terakhirnya, Henry tidak mempercayai siapapun. Sekutu menjadi musuh, musuh menjadi korban. Teman menjadi pelayan yang bisa dibuang. Ia membersihkan istananya dari siapapun yang dianggap mengancam.
termasuk mereka yang dulu ia cintai. Thomas Cromwell adalah salah satunya. Ia bukan bangsawan, tapi ia membuktikan bahwa kecerdasan bisa membentuk kerajaan. Ia adalah arsitek di balik reformasi gereja. Ia membubarkan biara-biara. Ia menciptakan tatanan baru yang menjadikan Henry kepala gereja Inggris. Tapi ketika pernikahan dengan Anne of Cleves menjadi bencana diplomatik dan pribadi, Henry mengalihkan semua kesalahan pada Cromwell. Tanpa belas kasihan, ia memerintahkan penangkapan dan eksekusi orang yang telah membantunya menjadi tiran. Henry tidak pernah lupa, tapi ia juga tidak pernah setia. Dan karena itu, kematian di istananya bisa datang dari arah mana saja. Bahkan darah bangsawan pun tak menjamin keselamatan. Duke of Norfolk, yang pernah menjadi sekutu kuat, dijebloskan ke penjara. Anaknya, Earl of Surrey, dijatuhi hukuman mati. Tidak ada yang cukup dekat untuk dipercaya. Tidak ada yang cukup jauh untuk diabaikan. Di tengah kecurigaan dan rasa sakit, Henry mulai menulis ulang takdirnya secara harfiah. Surat wasiat kerajaan direvisi berulang kali. Nama-nama dicoret, ditambahkan, dipalsukan. Mungkin tidak ada yang tahu mana yang asli dan mana yang telah dimanipulasi oleh mereka yang duduk di sekitarnya, menunggu kesempatan untuk mengambil alih begitu Henry mati. Ia tahu anaknya, Edward VI, masih kecil dan lemah. Ia tahu istana akan berubah menjadi medan perebutan kuasa saat ia menghembuskan napas terakhir. Maka ia menulis, dan memerintahkan untuk menulis ulang. Pelayan mengatakan, di minggu-minggu terakhirnya, sang raja bahkan tidak sadar saat pena menyentuh kertas. Tangannya gemetar, matanya kabur. Tapi surat wasiat tetap diubah. Oleh siapa? Hingga hari ini masih menjadi misteri. Apakah itu keinginan Henry? Atau permainan bayangan di balik tahta? Dan di luar kamar raja, kehidupan tidak pernah lebih sunyi. Musik berhenti diputar. Tawa sudah lama tidak terdengar. Bahkan langkah kaki pun terdengar lembut. Takut mengganggu pria yang sedang sekarat di tengah hantu-hantunya sendiri. Orang-orang tidak lagi datang untuk mencari restu. Mereka hanya menunggu. Bukan titah, bukan perintah. Tapi saat sang singa terakhir akhirnya berhenti mengaum. Di saat-saat tergelap dalam hidupnya, Henry VIII tidak berubah menjadi seorang pertapa suci yang memohon pengampunan. Ia tidak berpuasa. Ia tidak bertobat dalam diam. Ia malah berpesta. Bahkan ketika kakinya penuh borok dan tubuhnya nyaris tak bisa bergerak tanpa rasa sakit yang luar biasa, sang raja tetap menuntut pesta dan hidangan layaknya dewa Roma kuno yang menolak menerima bahwa ajal telah mengetuk pintu. Makanan menjadi satu-satunya pelarian dari penderitaan yang tidak bisa dikendalikan. Setiap hari, para juru masak istana menyajikan hidangan yang melimpah. Angsa panggang, daging rusa, kelinci, burung pegar, dan domba muda, disiram dengan saus lemak dan madu. Tidak ada ruang untuk sayuran. Tidak ada tempat untuk kesederhanaan. Henry makan bukan karena lapar, tapi karena itu satu-satunya hal yang masih bisa ia nikmati, bahkan di atas ranjang kematiannya. Meja makannya lebih mirip medan perang. Daging menumpuk, tulang berserakan, dan gelas-gelas emas berisi anggur merah terus diisi ulang. Sang raja akan duduk, atau lebih tepatnya dibaringkan, dengan tubuh terangkat oleh bantal, sementara pelayan menyuapinya dengan potongan daging lembut. Kadang ia tertidur di tengah makan. Kadang ia marah jika daging tidak cukup empuk. Kadang ia tertawa lemah, dengan napas sesak, menghina makanan yang tidak sesuai dengan seleranya. Para dokter memohon agar ia berhenti. Mereka tahu tubuhnya tak sanggup lagi mencerna semua itu. Namun siapa yang berani mengatakan tidak pada raja yang masih memiliki kekuasaan untuk memenggal kepala? Maka mereka diam. Mereka melihatnya makan dirinya menuju kematian. Tubuh Henry kini menjadi simbol kehancuran kekuasaan yang absolut. Borok di kakinya kini menjalar hingga ke pinggul. Darah yang keluar tidak berhenti. Nanah terus mengalir. Setiap kain sprei yang digunakan harus dibuang ke api karena baunya tak bisa dihilangkan. Luka-luka itu, begitu besar dan dalam, membuat tubuhnya nyaris membusuk saat ia masih hidup.
Namun ia tetap menolak mengaku kalah. Ia masih menandatangani dokumen, meskipun tangan kanannya gemetar hebat. Ia masih memberi perintah. Ia masih menuntut penghormatan. Siapapun yang datang ke kamarnya tetap harus berlutut dan mencium cincin kekuasaan yang nyaris jatuh dari jari bengkaknya. Ia tidak ingin dilihat sebagai pria sekarat. Ia ingin dikenang sebagai raja. Pada akhir Januari 1547, tubuh Henry tak lagi bisa menyangkal. Demam tinggi datang dan tidak pergi. Matanya kabur. Napasnya berat dan terputus-putus. Ia mengigau. Kata-katanya tidak lagi jelas. Ia tidak lagi mengenali beberapa wajah di sekitarnya. Tapi satu hal tetap jelas. Ia takut. Di malam terakhirnya, tidak ada imam Katolik yang dipanggil. Tidak ada sakramen pengurapan terakhir yang diberikan. Meskipun itu adalah tradisi penting bagi siapapun yang akan mati, terutama bagi raja. Entah karena kesombongan atau karena tidak ada yang berani bertanya, ia menghadapi kematian tanpa pendeta. Beberapa saksi mata mengatakan ia berbisik sebelum mengembuskan napas terakhir. Nama yang keluar dari bibirnya adalah Jane Seymour, istri ketiganya, satu-satunya yang ia sebut sebagai istri sejatinya, yang memberinya putra, yang tidak mengkhianatinya, yang tidak harus ia ceraikan atau bunuh, yang meninggal sebelum sempat mengecewakannya. Yang lain mengatakan ia tidak mengatakan apapun, hanya mendesah. Matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Entah hantu, entah ketakutan terakhir yang tak bisa ia lawan. Ia meninggal dalam keadaan dikelilingi pelayan, menteri, dan penjaga, tapi tetap sendirian. Tak ada tangan yang benar-benar digenggam. Tak ada doa yang benar-benar didengar. Hanya suara napas terakhir, lalu hening. Namun bahkan setelah kematian, Henry tidak memberikan kedamaian bagi mereka yang hidup. Tubuhnya, yang begitu besar dan rusak, tidak bisa segera dipindahkan. Ia harus dibungkus rapat-rapat, dijahit dalam kain tebal, disimpan dalam peti tertutup logam berat yang dilapisi timah. Rombongan pengantar jenazah pun disiapkan. Dari Whitehall menuju St. George's Chapel, Windsor, perjalanan yang panjang dan lambat. Namun sesuatu yang ganjil terjadi. Di tengah perjalanan, peti mati mulai bocor. Cairan tubuh sang raja, yang telah membusuk dari dalam selama berbulan-bulan, merembes keluar dari sela-sela peti. Bahkan ada kisah yang lebih mengerikan. Di salah satu pemberhentian, di Shon Abbey, cairan itu menetes ke lantai kapel. Beberapa anjing liar mencium aroma itu dan mulai menjilat genangan yang muncul dari bawah peti. Cerita ini begitu terkenal hingga disebut dalam kronik-kronik zaman itu, bahkan dalam tulisan seorang pendeta Katolik yang menganggapnya sebagai hukuman ilahi atas dosa-dosa Henry. Ia, yang pernah membubarkan biara dan membunuh pendeta, kini tubuhnya menjadi makanan bagi anjing di rumah Tuhan. Apakah itu hanya simbolisme atau kejadian nyata? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi bayangannya tetap menghantui sejarah. Akhirnya, peti itu tiba di Windsor. Ia dikuburkan di dalam St. George's Chapel, berdampingan dengan Jane Seymour. Bukan bersama istri-istrinya yang lain. Bukan bersama Catherine atau Anne. Tapi hanya dengan satu wanita yang tidak pernah menantangnya. Yang tidak sempat membuatnya marah, yang meninggal sebelum melihat kehancurannya. Namun apa yang ia tinggalkan jauh lebih berat dari peti matinya. Di belakangnya, ia tinggalkan Inggris yang terpecah, secara agama, secara politik, secara moral. Reformasi yang ia mulai penuh darah. Hukum-hukum yang ia tetapkan menyimpan benih konflik berabad-abad. Ia telah mati, tapi bayangannya belum. Karena pria seperti Henry VIII tidak pergi begitu saja. Tubuhnya mungkin telah membusuk, tapi warisannya terus hidup, dalam ingatan, dalam gereja, dalam buku sejarah, dan dalam bisikan malam yang menyebut namanya dengan rasa ngeri.
Ooh.